Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini ya. Tanggal 3 Juli 2020, tepatnya hari Jumat ya. Minggu pertama sudah mulai berakhir. Nampaknya bursa pun belum ada tanda-tanda keruntuhan ataupun belum ada tanda-tanda kenaikan akibat euforia ya. Jadi sebenarnya masih stagnan lah ya. Saya lihat ini masih hal yang stagnan. Oke, meskipun hari ini naiknya lumayan ya, naiknya hampir 1% dan full didukung oleh properti ya, properti construction, karena properti dan construction itu memang satu sektor, dan juga INKP dan Tekim ya. Meskipun memang secara apa ya istilahnya itu, secara saya lupa secara apa namanya, INKP dan Tekim ini sebenarnya nggak gitu ngaruh ya, nggak gitu ngaruh terhadap pergerakan dari IHSG. Nah, tetapi ya kalau kita lihat perbankan pun naiknya nggak banyak ya, bahkan BBNI pun setahu saya turun deh. BBNI coba, oh udah naik ya, BBNI naik, BBTN stagnan. Ya berbeda lah dengan seperti biasanya ya. Biasanya market cuma naik 0,5% pun banking gila-gilaan ya. Jadi ini pure karena kenaikan oleh sektor construction, property and construction. Nah, kalau teman-teman jeli sebenarnya saya sudah bilang ya, kalau saya sering bilang, kalau teman-teman jeli nanti bisa ditonton video morning briefing sebelumnya, saya selalu bilang kalau market naik ya, kalau market recovery, cari sektor-sektor yang terkoreksi paling parah ya. Dan di setiap video itu seingat saya selalu bilang contohnya properti dan konstruksi seperti itu ya. Nanti bisa dicek benar atau tidak, tapi seingat saya selalu bilang seperti itu. Dan ya sebenarnya saya belum prediksi akan reboundnya sekarang sih ya. Saya juga nggak tahu kenapa reboundnya sekarang, tapi ya sudah ya. Akhirnya properti itu rebound ya, property and construction itu akhirnya bisa naik ya. Ada beberapa saham dari VVIP yang waktu itu buy-nya ketinggian ya, akhirnya kita average ya, dan harusnya sekarang sudah sebagian profit. Oke, jadi memang di VVIP itu kalau prediksi salah ya wajar ya. Saya pun mengakui bahwa saya tidak sempurna ya, saya nggak bisa yakin 100% sama prediksi bisa naik dan tepat ya, tapi saya selalu ada backup plan. Jadi kalau turun ya saya ada area average dan kita lakukan average. Dan contohnya di saham WG ya. Jadi di saham WG ini, buat teman-teman yang benar-benar percaya dengan saya dan ikuti saya sudah bilang di 190 ya. Di 190 adalah area belinya seperti itu ya. Kemarin itu sempat kemarin lusa ya, hari Rabu itu sempat ke 187, bahkan kalau di average ya mungkin sekarang harusnya sudah profit lah ya. Harusnya sudah profit atau setidaknya BP ya. Tinggal besok, momentumnya masih banyak untuk besok. Dan saya rasa memang potensinya masih naik ya. Ini bocoran, teman-teman bisa lirik WG ataupun construction and property lah, bebas. Oke. Nah, tetapi perhatikan ya, ada beberapa saham properti yang dipom-pom ya. Salah satunya CTRA. Oke. Saya di sini bukan mau menjelek-jelekan, tetapi ya better jangan CTRA lah ya. Banyak properti yang lebih bagus, SMRA, BSDE, Powon ya, itu bisa dijadikan pilihan dibanding CTRA ya, karena resikonya ya lebih besar lah seperti itu ya. Selain itu boleh construction, boleh WG, WSBP, Wika, WSKT, tapi biasanya sih WSKT naiknya kurang ya. Yang biasa naiknya banyak itu Wika dan PTPP ya. Wika dan PTPP itu kalau naik selalu pasti lebih banyak. Nah kan, PTPP naiknya gila-gilaan ya. PTPP juga sempat direkom, meskipun rekomnya nggak resmi, dalam arti memang menu live trade ya, sebagai member sudah ada yang ikut dan profit sih, alhamdulillah ya. Jadi kalau mau lirik, biasanya di setiap satu sektor itu pasti ada satu yang naiknya gila-gilaan. Nah itu teman-teman harus cari sektor saham apa sih di sektor ini yang kalau naik selalu gila-gilaan, tapi kalau turun juga gila-gilaan ya. Contohnya ini kalau di construction itu PTPP Wika, kalau di properti ini 50-50 lah ya, 50-50 ya. Jadi kalau di properti itu biasanya CTRA agak lambat ya. Biasanya SMRA itu naiknya kencang, SMRA, BSD juga sometimes kencang lah, kedua itu ya. Pakuan itu kadang-kadang kencang.
Oke, tapi biasanya CTRA itu paling lambat. Baru nanti ada beberapa saham lagi ya, Demas ya, Demas juga karena harganya murah, potensi naiknya juga banyak. Ada BES juga ya. Tapi kalau dilihat yang aman ya kita mainnya SMRA, BSD dan Pakuan seperti itu. Nah, kalau sektor lain gimana Om? Kok misalnya CPO ya, Lesip, Ali, Simpe, Tebla, ya TBLA dan BWPT. Jelas BWPT naiknya pasti gila-gilaan, ya. Dan turunnya pun juga gila-gilaan seperti itu. Nah, maka dari itu kalau mau trading untung cuannya banyak, ya kita harus cari di setiap sektor pasti ada saham yang leading dalam hal kenaikan, ya, leading dalam hal gainernya ya. Jadi gainnya itu paling banyak itu pasti di setiap sektor ada satu saham. Kalau banking ada BBTN ya, ataupun kalau di Bank Buku 4 itu biasanya BBNI atau BMRI. Nah, yang paling lambatnya BBCA dan BBRI ya. Pasti ada. Nanti teman-teman tinggal cari aja. Oke. Nah, kita cek dulu market ya, kita cek dulu pergerakan hari ini ya. Saya juga sudah prediksi kemarin pas ya, dia pas-pasan ke support. Jadi saya bilang kalau naik pun setidaknya dia nggak mungkin lebih dari sini harusnya. Ya, pas di 4.963. Oke. Dan pas ya, bahkan ini kalau kita cek, sorry gambar saya kurang rapi. Ya break ya, break support, break resisten walaupun memang breaknya ditarik ya, pas ditarik. Oke. Lalu apa ya, lantas apa yang terjadi? Kalau saya lihat sih dari teknikal, kita pure teknikal tanpa memperdulikan faktor-faktor eksternal, tanpa memperdulikan faktor-faktor fundamental, makroekonomi dan sebagainya. Secara teknikal ini sangat potensial ya. Potensialnya kemana setidaknya? Mentok-mentok dia ke 5.018an dulu. Nah, kalau closingnya masih bisa di atas 5.018, ini sangat sinyal yang sangat oke menurut saya ya, sinyal yang sangat bagus untuk market secara teknikal ya. Saya bilang teknikal, jadi saya nggak analisa ini, kita keluarin dulu faktor-faktor dari fundamental seperti itu. Oke. Ya. Tapi lambat laun nih sebenarnya dia bentuknya pola wedge ya, pola rising wedge. Jadi suatu trennya downtrend seperti ini, downtrend turun, lalu perlahan mulai kesannya naik ya. Kalau rising wedge sih secara teori dia bakal turun, secara teori. Tetapi ya namanya ini market ya, teknikal itu nomor sekian kalau kita prediksi market ya. Jadi kalau kita mau prediksi market, pergerakannya tentu faktor ekonomi, sentimen itu yang luar biasa dahsyatnya ya. Chart atau teknikal sebagus apapun, kalau tiba-tiba keluar jebret kayak IMF kemarin, prediksi perekonomian global minus 4,9% seperti itu, langsung ambruk ya ambruk. Nggak peduli sebagus apapun, bandar sebagus apapun, namanya sentimen jelek ya pasti ambruk seperti itu ya. Itu sudah wajar. Maka dari itu ya, kalau kita ngomong teknikal, oke, ya setidaknya dia akan ke sini. Ya, setidaknya dia akan ke sini. Ke berapa ini? Ke 5.180-an. Ya, nanti baru turun lagi, baru terkoreksi lagi. Ya mungkin dia akan coba sideways, yang jelas harganya pasti di rentang sini. Ya, harganya pasti akan di rentang sini. Nah, nanti baru penentuan. Ya, kalau kita hitung candle, coba kita hitung candle ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Kurang lebih 14 candle. Di mana 14 candle kan berarti 14 hari kerja. Ya, ini baru 3 hari kerja. Berarti kalau 14 candle dari sekarang, maka itu kurang lebih masih di bulan Juli ya, di bulan Juli akhir baru polanya terbentuk. Nah, pertanyaannya ya, logikanya masih make sense. Biasanya laporan Q2 itu memang nggak langsung sih. Biasanya itu ke perusahaan bagus memang cepat ya, cepat menyampaikan laporan keuangannya. Itu bisa biasa sih rata-rata minggu kedua sampai minggu keempat lah ya. Memang kalau secara normal itu idealnya 31 Juli batas akhir yang ditetapkan oleh pemerintah.
Nah, tetapi karena sekarang WFH ya, itu setahu saya itu memang dilonggarkan dari pihak B. Ya, jadi B memang melonggarkan diperpanjang waktu pelaporannya ya, karena memang mengingat sedang WFH sehingga apa istilahnya agak sedikit terganggu lah seperti itu dalam pelaporan. Nah, kalau kita hitung 14 candle ya, berarti itu kurang lebih nanti nyampe di minggu keempat bulan Juli. Dan make sense ya, di minggu ketiga dan minggu keempat itu mungkin sudah banyak emiten yang rilis laporan keuangan. Dan seperti yang kita prediksi dan yang saya yakini, ya bulan ini termasuk bulan yang menentukan kemana arah market secara sentimen. Ya, mungkin saja prediksi saya bisa salah, mungkin saja prediksi saya bisa benar, ya tetapi ya kita ada backup plan. Nah, backup plan-nya saya selalu mengingatkan, yuk 50% di cash. Ya, 50% di porto, 50% di cash. Ya, jangan kosongin porto juga, itu nggak bagus. Ya, kalau memang tiba-tiba Q2-nya bagus, nah harga sama terbang, akhirnya kita nggak sempat beli. Ya, jadi tetap 50% ada. Ya, kita mau invest saham apa, misalnya Om Silent, saya sudah mau incer nih BBCA. Ya udah, ya Anda beli dulu, cicil aja. Oke, misalnya 3 hari sekali kah, 1 minggu sekali kah, ya, ataupun setiap candle merah beli dan sebagainya, itu bebas setelah teman-teman. Setidaknya beli mentok-mentok 50% lah ya. Sehingga misalnya 100 juta dananya, total 50 juta dibeli secara cicil. Oke, 50-nya lagi nih untuk backup plan aja. Sebenarnya kalau dia turun kita average, kalau dia naik ya sudah, kita bisa ikut beli saham-saham yang lain. Seperti itu. Ya, itu konsepnya. Nah, menarik, kita tunggu gimana nanti kelanjutannya dari market ya. Tapi yang jelas hari ini harusnya masih naik. Nih, coba kita cek ya. Ini saya recording masih malam seperti biasa, jadi saya belum bisa ngomong banyak. Ya, tapi kalau dilihat semua hijau sih, ya jadi harus aman lah. Oke, nanti kita lihat dulu kalau memang perubahan yang nggak banyak, nggak signifikan dari recording yang saya buat, harusnya market masih akan naik. Ya, mungkin naiknya cukup banyak, bisa naiknya cukup banyak ya. Asing pun kemarin perdagangan kemarin hari Kamis jualnya pun nggak banyak ya. Asing nggak banyak jual. Meskipun masih jualan tiap hari, tetapi setidaknya sudah mulai hari ini tertahan. Ya, bisa saja asing memanfaatkan ini untuk taking profitnya di hari ini. Oke, jadi mungkin besok hari terakhir kenaikan, nanti Seninnya baru ambrol lagi. Ya, menarik lah. Kita bisa lihat nanti pergerakan market seperti apa. Oke, yang jelas kalau teman-teman member VVIP ya nggak usah takut ya. Kita bisa terus memanfaatkan momentum di setiap kenaikan atau penurunan. Oke. Nah, jadi yang perlu diperhatikan watchlist-nya jelas ya, property dan construction. Coba saya cek komoditi. Ini oil masih naik. Ya, kalau nanti open oil masih naik, teman-teman boleh beli. Ya, itu Medco Elsa. Ya, 2 itu aja. Gold, terus palm oil juga mulai rebound ya, setelah sempat turun banyak. Coba call mana ya? Batu bara. Batu bara juga up ya. Naik. Mungkin bisa perhatikan juga sektor-sektor komoditi. Batu bara ada Adro, ada Indi ya. PTBA lemot ya karena dipom-pom juga sih ya, jadi lemot. Ya, meskipun sempat naik ya lemot juga kenaikannya ya, karena memang banyak yang nyangkut jadi wajar agak berat naikinnya ya, seperti itu. Nah, Adro coba candle-nya jelek. Indi masih boleh lah ya, Indi masih boleh, atau ITMG juga oke ya. Indi ITMG boleh untuk kalau mau teman-teman lirik. ITMG enggak deh, jelek. Indi aja, Indi boleh. Doit ya. Nah, Doit ini candle bagus ya. Ini juga merupakan salah satu saham yang saya rekomendasikan seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Dan turun ya. Prediksi saya gagal, dia turun, tapi saya suruh average. Ya, di bawah 140 saya suruh average. Dan kalau teman-teman yang ikut rekomend saya untuk average, harusnya sekarang setidaknya sudah BP atau bahkan profit. Ya, kita lihat ini Doit menarik hari ini. Kalau kita lihat dia trendline kecilnya sih di breakout nih udah bagus. Ya, volumenya oke, dan
setahu saya Doit ini bandara sih aku mulu. Setahu saya Doit nih bandara aku mulu. Coba kita cek. YP, DHP, DGA. Ya, masih oke. Ya, bandara masih oke, masih nampung untuk Doit. Jadi, ya slow aja ya. Kalau kita sudah paham apa yang dilakukan bandar, ya mau diturunin gimana pun ya kalem aja. Ya, jadi kita harap Doit ya, dan juga ada WG yang memang sudah lama ditunggu teman-teman karena terus turun. Akhirnya semoga hari ini kita semua segala penyesalan, segala penantian kita, segala kesabaran kita semoga berbuah hasil di hari ini ya. Dan jangan lupa kalau sudah profit disedekahkan sebagian ya. Kita sudah ibaratnya profit ya. Alangkah indahnya kita berbagi kebahagiaan dengan masyarakat ataupun orang-orang yang lebih membutuhkan lah, seperti itu. Oke. Mungkin itu dulu saja ya. Sudah malam juga, saya masih harus balasin Japri member. Reminder ya, hari Minggu ada welcoming party untuk member VVIP yang baru, wajib ikut biar lebih paham terkait cara trading ya. Member lama juga boleh ikut. Mungkin saya akan nanti share-share beberapa ilmu pasti ya, karena kan ada Q&A tanya jawab. Jadi pasti aja ada ilmu-ilmu yang bisa didapatkan. Jadi kalau teman-teman kosong itu hari Minggu sekitar jam 1 sampai jam 3 lah. Ya, sekitar jam segitu saya ambil jam segitu. Oke, jadi itu saja informasinya. Jangan lupa member VVIP ada kompetisi ya. Jadi kompetisi akan berakhir nanti 31 Juli ya. Nanti akan diumumkan kurang lebih tanggal 3 sampai tanggal 5 Agustus. Pemenangnya ada hadiahnya, diambil 10 pemenang ya. Ada juara umum 1, juara 2, juara 3. Nanti sisa juara 4 sampai juara 10 hadiahnya sama. Oke, itu untuk meningkatin motivasi aja, karena kan memang di VVIP ini bukan sekedar lu gua, bukan sekedar gua kasih rekomen, lu terima, atau saya kasih rekomen, Anda terima, tidak ya. Saya maunya kita di VVIP ataupun di Silent Trader Academy secara keseluruhan kita ini saling support ya. Jadi saya paling nggak demen orang yang kerjaannya cuman jelek-jelekin aja ya. Kerjaannya cuma jelek-jelekin padahal diri sendiri portonya juga hancurnya gila-gilaan. Seperti itu kan, ya buat apa juga ya. Nah, maka dari itu saya memang orangnya maunya support ya. Kita saling support, kita ada salah kita support, jadi jangan saling menjatuhkan. Dan memang hal itu yang sudah mulai tercermin ya bagi member VVIP, itu tercermin jelas seperti itu, bahwa di grup pun memang kita saling support ya. Lagi loss pun dalam keadaan trade-nya lagi kacau, lagi ibaratnya win rate lagi turun, kita masih saling support antar member seperti itu. Dan memang itu yang saya harapkan. Jadi bukan sekedar lu gua aja, tapi memang kita satu kesatuan seperti itu. Kita satu Silent Trader Academy. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini di awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video-video terbaru, maka teman-teman bisa langsung nonton videonya. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.